Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sheila Mutia Almira Putri dengan NIM S1A1240227. Nah, saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang ditulis oleh Diki Setiadi Hadi Effendi, Puji Wiranto, dan Arif Mudianto yang berjudul Perhitungan Kebutuhan Alat Berat pada Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Pabrik Precast di Sentul. Nah, pada slide selanjutnya ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai abstrak dari jurnal ini. Nah, pekerjaan tanah dalam suatu proyek pembangunan gedung merupakan salah satu bagian sangat vital. Nah, pekerjaan tanah di sini itu berupa timbunan, pengangkatan, pemadatan, dan juga galian. Nah, pada umumnya ini pekerjaan tanah itu dilakukan dengan menggunakan alat berat. Namun jika pekerjaan tanah itu dilakukan dalam skala kecil, itu bisa menggunakan cara manual atau dengan cara menggunakan tenaga manusia. Nah, apabila dilakukan dalam skala besar dan juga membutuhkan waktu pekerjaan untuk cepat selesai, kita bisa menggunakan cara-cara menggunakan alat berat. Nah, seperti pada proyek pembangunan pabrik precast di Sentul ini, luas total area pembangunannya itu 5,5 hektar area dan memiliki kontur tanah yang ternyata tidak merata. Nah, maka diperlukan pekerjaan cut and fill menggunakan alat berat. Nah, alat berat apa aja yang digunakan dalam proyek pembangunan ini? Yaitu ada ekskavator, dump truck, bulldozer, dan juga pemadatan menggunakan vibration roller. Nah, maksud dari penelitian ini itu untuk menghitung jumlah kebutuhan alat berat yang digunakan pada pembuatan pabrik precast. Nah, seberapa banyak sih alat berat yang digunakan di lapangan nanti untuk mengerjakan pekerjaan tanah? Nah, untuk mengetahui jumlah alat yang dibutuhkan khususnya untuk ekskavator, bulldozer, dump truck, dan juga vibration loader menggunakan metode perhitungan dan analisa data di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan alat berat tersebut langsung, begini jumlahnya, namun ada analisa perhitungan yang dibutuhkan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang dari penelitian ini. Pekerjaan tanah pada suatu proyek pembangunan gedung itu ternyata sangat-sangat vital. Nah, pekerjaan tanah di sini itu meliputi galian, timbunan, pengangkutan, dan juga pemadatan tanah. Nah, ternyata pada pekerjaan skala kecil bisa dilakukan dengan tenaga manual atau dengan tenaga manusia. Nah, sedangkan pada skala besar kita bisa menggunakan metode mekanis atau dengan menggunakan alat-alat berat. Nah, penggunaan alat berat itu bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di lapangan. Manajemen alat diperlukan untuk menunjang kelancaran proyek. Nah, sasaran dari manajemen alat berat ini merupakan dari manajemen proyek, yaitu biaya, waktu, dan mutu. Nah, dalam hal ini itu diterapkan dalam manajemen alat berat ini, yaitu mengenai berupa pemilihan, pengaturan, dan juga pengendalian alat berat yang digunakan pada suatu proyek. Nah, manajemen alat berat itu mencakup pemilihan pengaturan yang menentukan keberhasilan proyek. Nah, kesalahan pemilihan alat itu dapat menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya yang digunakan nantinya saat berproyek. Nah, pada produktivitas yang kecil dan tenggang waktu dibutuhkan untuk pengadaan alat lain yang lebih sesuai, yang merupakan hal yang menyebabkan biaya lebih besar dalam penggunaan alat berat. Nah, dalam hal ini para penulis tadi meninjau agar dari segi aspek produktivitas alat berat yang digunakan pada proyek pembangunan pabrik precast di Sentul itu dibatasi pada
jenis alat berat ekskavator, dump truck, bulldozer, dan juga vibration roller. Nah, pada slide berikutnya ini merupakan gambar alat berat yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini. Nah, gambar pertama itu merupakan alat berat ekskavator. Nah, sedangkan pada gambar kedua itu merupakan alat berat dump truck. Nah, gambar berikutnya itu merupakan bulldozer dan gambar keempat ini merupakan vibration roller. Nah, alat-alat ini itu digunakan pada proyek pembangunan pabrik precast di Sentul. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian tinjauan pustaka 2.1 yaitu produksi dan durasi pekerjaan. Dalam menentukan durasi suatu pekerjaan, hal yang perlu diketahui yaitu volume pekerjaan dan juga produktivitas alat tersebut. Nah, produktivitas alat itu bergantung pada kapasitas dan waktu atau berapa lama waktu alat berat yang bisa digunakan. Nah, dasar untuk mencari produktivitas alat berat yaitu produktivitas sama dengan kapasitas alat dibagi CM. Nah, apa sih itu CM? CM adalah siklus waktu dari alat berat tersebut. Nah, cara untuk mencari siklus waktu yaitu TL ditambah TH tambah TD dan tambah TR dan tambah TW. Nah, apa sih itu TL? TL adalah waktu pemutaran alat, itu dinyatakan dalam detik. TH adalah waktu pengangkutan, dinyatakan juga dalam satuan waktu detik. TD adalah waktu menumpahkan material, dinyatakan juga dalam satuan detik. TR adalah waktu kembali, dinyatakan juga dalam satuan detik. TW yaitu waktu menunggu, dinyatakan juga dalam satuan detik. Nah, ternyata juga ada cara untuk menghitung jumlah alat-alat lainnya, yaitu digunakan rumus jumlah alat sama dengan produktivitas dibagi dengan produktivitas terbesar dibagi dengan produktivitas alat. Nah, setelah jumlah masing-masing alat diketahui, maka selanjutnya itu ternyata dihitung durasi pekerjaan dari alat-alat tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara menentukan berapa produktivitas total alat setelah dikalikan jumlahnya. Kemudian dengan menggunakan produktivitas jumlah alat, maka durasi dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu durasi sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas terkecil.
Nah, selanjutnya itu mengenai efisiensi kerja. Nah, produktivitas kerja dari suatu alat yang diperlukan itu merupakan standar dari tempat dari alat tersebut bekerja dalam kondisi ideal dikalikan suatu faktor di mana faktor tersebut itu merupakan faktor efisiensi kerja. Nah, efisiensi itu sangat tergantung dari kondisi kerja dan faktor alam seperti keadaan topografi, keahlian operator, dan pemilihan standar perawatan. Nah, pada kenyataannya itu sebenarnya sangat sulit untuk menentukan besarnya efisiensi kerja, tetapi berdasarkan pengalaman dapat ditentukan faktor-faktor efisiensi yang mendekati pada kenyataan di lapangan. Nah, kondisi kerjanya itu tergantung dari yang pertama itu apakah alat tersebut itu sudah sesuai dengan topografi yang ada. Yang kedua itu kondisi dan pengaruh lingkungan seperti ukuran medan atau ukuran yang akan dijalankan dari alat tersebut dan juga peralatannya. Nah, ketiga itu pengaturan kerja dan kombinasi kerja antara peralatan dan mesin. Nah, ini kombinasi ini berupa pengaturan alat yang juga kita tidak bisa memaksakan dari mesin bekerja untuk dibandingkan dengan medan yang akan dijalankan. Yang keempat itu ada metode operasional dan perencanaan persiapan kerja. Yang kelima adalah pengalaman dan kepandaian operator dan pengawas untuk mengawasi dari pekerjaan tersebut. Nah, hal-hal yang diperlakukan dalam pemeliharaan ini yang pertama itu adalah penggantian pelumas atau grease secara teratur. Yang kedua adalah kondisi peralatan pemotong. Yang ketiga adalah persediaan suku cadang yang sering diperlukan untuk alat-alat yang bersangkutan. Nah, ini itu merupakan pemeliharaan alat berat yang digunakan pada pekerjaan suatu proyek. Nah, berikutnya ini merupakan klasifikasi fungsional alat berat. Nah, klasifikasi fungsional alat berat adalah pembagian alat berdasarkan fungsi-fungsi alat berat. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi alat berat itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada alat penggali seperti ekskavator, front shovel, backhoe, dragline, and cline shell. Yang kedua itu adalah pengangkut material seperti butt truck dan wagon. Yang ketiga itu ada alat pemindah material seperti loader dan dozer. Yang terakhir adalah alat pemadat seperti tamping roll, pneumatic tire roller, compactor, dan lain-lain.
2.8 mengenai klasifikasi operasional alat berat. Nah, alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan, yaitu atau dengan kata lain itu alat berat statis. Jadi klasifikasi alat berdasarkan alat penggeraknya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu alat dengan menggerak seperti crawler atau roda kelabang dan ban karet. Yang kedua itu adalah alat statis seperti tower crane, patching plant, dan crusher plant. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Nah, pemilihan pada alat berat ini merupakan faktor penentu karena tidak semua jenis alat berat itu digunakan untuk setiap tahap konstruksi. Nah, kesalahan pemilihan alat berat itu dapat berakibat pada keterlambatan jalannya suatu proyek dan juga menyebabkan bengkaknya atau bertambahnya biaya produksi untuk biaya konstruksi. Nah, untuk itu perlu pengetahuan luas mengenai fungsi dan spesifikasi alat berat mengenai untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi. Nah, beberapa faktor yang diperhatikan dalam pemilihan alat berat yaitu pertama, fungsi yang akan dilaksanakan. Nah, alat berat yang akan digunakan itu disesuaikan dengan fungsinya terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua itu ada kapasitas peralatan. Nah, kesesuaian kapasitas ini merupakan kesesuaian atau kesinambungan kapasitas pekerjaan dengan kapasitas alat yang merupakan faktor utama agar bisa meminimalisir jenis biaya konstruksi. Yang ketiga itu ada cara pengoperasian. Nah, alat berat itu disesuaikan dengan mobilitas arah gerak, kecepatan siklus gerak yang telah ditetapkan. Faktor keempat yaitu ada ekonomi. Nah, pemilihan alat juga harus disesuaikan dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya sewa, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Nah, kelima itu ada jenis proyek. Jenis proyek ini pada jenis proyek kan akan berbeda-beda. Nah, ini digunakan juga alat berat yang berbeda pula. Yang keenam ada lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan faktor utama yang menjadi pembeda dengan alat berat yang akan digunakan. Yang ketujuh ada jenis dan kekuatan tanah. Kekuatan tanah ini juga diolah juga mempengaruhi pemilihan alat berat yang digunakan. Yang kedelapan kondisi lapangan. Kondisi lapangan yang sulit akan berbeda dengan kondisi lapangan yang standar atau kondisi lapangan yang mudah. Nah, ini juga mempengaruhi pemilihan alat berat. Ya, 2.10 yaitu merupakan alat penggerak pada alat berat berupa crawler atau ban karet. Nah, untuk beberapa jenis alat berat seperti truk, scraper, atau motor grader, alat penggeraknya adalah ban karet. Nah, untuk alat seperti backhoe atau lainnya, alat penggeraknya itu bisa dari dua jenis, bisa crawler atau ban karet. Nah, umumnya penggunaan ban karet itu dijadikan pilihan karena alat berat dengan ban karet itu mempunyai mobilitas lebih tinggi daripada menggunakan crawler. 2.11 yaitu mengenai analisa beban dan tenaga. Analisa ini penting dipelajari untuk mengetahui analisis beban dan tenaga alat yang digunakan. Maka dapat juga diketahui tingkat kemampuan dan kecepatan optimal dari alat berat tersebut. Nah, tahapan analisis ini yaitu yang pertama yaitu menentukan beban total mesin atau alat. Yang kedua itu menentukan tenaga yang tersedia atau kombinasi draw bar pull dengan kecepatan. Yang ketiga yaitu menentukan traksi kritis mesin untuk menentukan tenaga tarik yang digunakan. Nah, yang keempat itu membandingkan beban terhadap tenaga tarik yang digunakan saat pemilihan atau pergantian gigi. Dan yang kelima itu mengadakan koreksi tenaga yang tersedia apabila mesin beroperasi pada suatu ketinggian tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihan dan pemakaian alat berat yaitu tenaga yang tersedia, yang kedua faktor pembatas tenaga, yang ketiga beban atau hambatan mesin. 2.12 macam-macam alat berat pada proyek konstruksi.
pada setiap proyek atau pekerjaan ada keunikan di mana tidak semua alat berat itu perlu dipakai atau diturunkan dalam proyek tersebut. Jenis-jenis proyek pada umumnya menggunakan alat berat yaitu pada proyek gedung, pelabuhan, jembatan, irigasi, jalan, dan lain sebagainya. 2.13 Proyek gedung. Alat berat yang digunakan dalam proyek gedung yang pertama yaitu pemancang tiang. Yang kedua itu adalah alat penggali ekskavator yang digunakan untuk penggalian basement. Yang ketiga adalah kren untuk pemindahan material secara vertikal. Ada truk yaitu untuk pemindahan material secara horizontal. Yang kelima ada concrete mixer truck untuk pengangkut campuran beton. Yang terakhir yaitu alat pemadat yang digunakan untuk memadatkan di sekitar basement dan lain-lain. 2.14 yaitu mengenai proyek di jalan. Nah, umumnya menggunakan alat gali seperti truk, dozer, grader, alat pemadat, loader, dan lain-lain. Alat gali itu digunakan untuk menggali saluran di sekitar badan jalan. Bulldozer berfungsi untuk mengupas tanah dan grader untuk permukaan tanah. Nah, untuk loader itu sebagai pemuat tanah ke dalam truk. Untuk jalan perkerasan lentur digunakan asphalt mixing plant yang berfungsi untuk mencampurkan bahan campuran aspal yang kemudian disebarkan, diratakan, dan dipadatkan menggunakan aspal finisher. Sementara itu untuk perkerasan kaku beton diolah menggunakan concrete batching plant yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan truk mixer. 2.15 Koordinasi alat-alat berat yang digunakan. Yang pertama adalah ekskavator atau backhoe. Ini merupakan alat menggali hidrolis memiliki bucket yang dipasang di depan. Yang dimaksud dengan penggali hidrolis itu yaitu merupakan alat yang bekerja karena adanya tekanan hidrolis pada mesin di dalam pengoperasiannya. Alat penggeraknya adalah traktor dengan roda ban atau crawler. Backhoe itu bekerja dengan cara menggerakkan bucket ke arah bawah kemudian menariknya menuju ke badan alat. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari produktivitas backhoe atau ekskavator, di mana Q sama dengan atau produktivitas per jam itu produktivitas per siklus dikali 3.600 dikali efisiensi kerja dibagi dengan waktu atau siklus. Nah, ya, rumus kedua ini yaitu merupakan pencarian produktivitas per siklus di mana kapasitas penuh bucket backhoe itu dikali dengan faktor bucket. Nah, alat kedua itu mengenai dump truck. Ini merupakan alat pengangkut yang merupakan alat pengangkut material seperti tanah, pasir, batuan untuk proyek konstruksi. Nah, ini pemilihan jenis dump truck tergantung pada kondisi lapangan, volume material, waktu, biaya. Kapasitas dari dump truck ini berbeda-beda. Yang pertama itu dari truck capacity, yaitu kapasitas alat yang muatannya mencapai ketinggian dari bak penampung. Yang kedua itu ada height capacity, yaitu kondisi alat muatan mencapai ketinggian yang lebih dari bak pengangkut. Nah, untuk menghitung jumlah produksi per jam dari dump truck itu menggunakan rumus produktivitas sama dengan produktivitas per siklus dikali 60 dikali dengan efisiensi kerja dump truck dibagi dengan waktu siklus dump truck. Nah, untuk mencari nilai dari nilai C atau produktivitas per siklus yaitu kapasitas bucket dikali dengan faktor bucket. Nah, untuk menghitung cycle time atau waktu yang dibutuhkan, yang pertama ada dibagi menjadi pertama waktu muat. Nah, berikut lanjutannya, di mana waktu muat itu sama dengan kapasitas dump truck dibagi dengan kapasitas bucket alat pemuat dikali dengan
faktor kapasitas dikali dengan waktu. Nah, yang kedua itu waktu tempuh, yaitu jarak angkut dibagi dengan kecepatan rata-rata saat muatan penuh. Yang ketiga itu ada waktu bongkar muat atau TD. Nah, ini tergantung dari lokasi penumpahan. Nah, selanjutnya ada waktu untuk kembali, yaitu jarak angkut dibagi dengan kecepatan saat muatan kosong. Nah, dalam pemilihan dump truck itu terbagi lagi, yaitu ada truk kecil. Nah, beberapa pertimbangan penting untuk menentukan pemilihan truk besar dan truk kecil, yaitu yang pertama, pertimbangan mana lebih lincah dalam beroperasi. Dua, mana lebih mudah mengoperasikannya. Yang ketiga itu mana lebih fleksibel terhadap jalan kerja yang lebih sederhana. Yang keempat yaitu penyesuaian terhadap kemampuan backhoe yang lebih mudah. Yang kelima, jika salah satu truk dalam unit angkut tidak bekerja, tidak masalah terhadap total produksi. Yang keenam, lebih banyak supir operatornya. Nah, adapun itu keuntungan yang didapat menggunakan truk besar. Yang pertama itu kapasitas yang sama dengan truk kecil. Jumlah unit truk besar itu lebih sedikit. Nah, yang kedua, supir atau kurir yang digunakan lebih sedikit juga, cocok untuk angkutan jarak jauh. Yang keempat, pemuatan dari backhoe lebih mudah sehingga waktu yang diperlukan itu sedikit. Waktu yang dibutuhkan dump truck untuk mengambil posisi muat kembali itu diperkirakan dan ini tergantung dari lokasi pemutaran. Alat berikutnya itu ada bulldozer dalam melaksanakan pekerjaan pemindahan tanah menggunakan alat berat. Bulldozer merupakan salah satu alat di mana menjadi alat penggerak sekaligus tempat dudukan alatnya. Kadang-kadang bulldozer juga disebut dengan traktor. Nah, berdasarkan blade dosernya itu dapat dibagi. Yang pertama ada universal blade atau U-blade. Ini merupakan digunakan untuk keperluan reklamasi tanah pada pekerjaan penyediaan bahan. Hal ini dimungkinkan karena bentuk blade melengkung sehingga bulldozer dapat mendorong muatan lebih banyak. Cocok untuk mendorong tanah yang non-kohesif. Yang kedua ada strike blade atau S-blade. Ini digunakan segala macam medan. Banyak digunakan untuk mendorong material kohesif, penggalian struktur, dan penimbunan dengan memiringkan blade. Ujung blade-nya itu dapat berfungsi untuk menggali tanah keras atau bloder dan lain-lain. Yang ketiga ada angeling blade atau A-blade. Angel blade ini digunakan untuk pembuatan muatan ke samping, pembukaan jalan perintis, menggali saluran. Cocok untuk pekerjaan side hulkhead and backfilling. Yang keempat ada cushion blade atau C-blade. Ini dilengkapi dengan rubber cushion atau bantalan karet untuk meredakan tumbukan yang digunakan dalam pemeliharaan jalan atau pekerjaan dosing lainnya. Nah, untuk menghitung jumlah produksi per jam dari bulldozer ini yaitu produksi per jam sama dengan produksi per siklus dikali 60 dikali dengan efisiensi kerja dikali dengan faktor tanah kemudian dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari nilai Q yang di atas atau produksi per siklusnya itu bisa menggunakan cara lebar blade dikali dengan tinggi blade dikali pangkat 2 dikali dengan faktor blade. Nah, pada kenyataan untuk perhitungan produktivitas standar blade itu volume tanah yang dipindahkan dalam satu siklus dianggap sama dengan tinggi sudut atau lebar sudut dikali dengan tinggi sudut pangkat 2. Nah, pada kenyataan di lapangan itu produksi per siklus akan berbeda-beda tergantung jenis tanah di lapangan. Nah, ini menjadi faktor yang disesuaikan atau cara mencari waktunya itu berbeda-beda. Yang pertama itu waktu siklus, yaitu dengan cara jarak angkut dibagi dengan kecepatan maju dikali dengan jarak angkut dibagi dengan kecepatan mundur ditambah dengan waktu ganti persneling. Nah, selanjutnya itu
ada vibration loader, alat berat yang berfungsi sebagai pemadat dengan cara efek getar itu digunakan karena efek getarnya itu sangat cocok digunakan pada jenis tanah pasir atau tanah berkerikil. Nah, ini akibat getaran itu butir-butir tanah akan cenderung mendorong isi tanah untuk mendorong butiran-butiran mengisi tanah yang kosong. Nah, faktor yang mempengaruhi proses pemampatan dengan vibration loader adalah frekuensi getaran, amplitudo, dan gaya sentrifugal. Untuk menghitung produksi per jamnya dari vibration loader itu yaitu produksi vibration loader sama dengan lebar pemadatan efektif tiap pas dikali dengan kecepatan operasi dikali dengan tebal pemadatan untuk satu lapis dikali 1000 dikali dengan efisiensi kerja dibagi dengan jumlah untuk pemadatan. Nah, selanjutnya ini mengenai pembahasan dan analisa. Contoh itu pada pelaksanaan proyek pembangunan aplikasi Sentul yang berlokasi di Bogor diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah volume yang galian yang akan diambil yaitu 13.610.027 meter kubik. Yang kedua adalah volume timbunan yaitu 13.221,27 meter kubik. Rencana waktu pelaksanaannya itu ada 160 hari kerja dan jam kerjanya itu 8 jam per hari. Jenis tanah yang digunakan adalah clay atau tanah liat. Nah, faktor konversi dari tanah liatnya ini ada yang padat itu 0,90, yang asli 1,00 dan lepas adalah 1,27. Nah, kita akan menganalisa dari berapa banyak sih backhoe atau excavator yang digunakan. Nama atau alat dari backhoe excavator yaitu menggunakan tipe alat Komatsu PC200-8. Kapasitas bucketnya itu 0,27 meter persegi. Status alatnya baik. Faktor bucket yaitu 0,2, efisiensi kerjanya 0,27, waktu galinya 9,2 detik, waktu buangnya 7,2 detik, dan waktu putarnya 5,2 detik. Nah, volume tanah hasil galian atau yang harus dikerukan ada 13.610,27. Ini dikali dengan 1,27 atau dengan faktor konversi tanah pada lepas, yaitu hasilnya 17.285.00429 meter kubik. Nah, bagaimana sih hasil dari produksi per siklusnya? Yaitu 0,27 dikali dengan 0,2. Atau kapasitas ini 0,27 adalah merupakan kapasitas bucket dan K-nya itu merupakan faktor bucket. Hasilnya adalah 0,054 meter persegi. Yang ketiga ada waktu siklus, yaitu waktu gali ditambah waktu putar dikali 2 ditambah waktu buang. Hasilnya itu 26,8 detik. Nah, bagaimana sih jika produktivitas per jamnya? Yaitu waktu per siklus dikali 3.600 dikali efisiensi dibagi dengan waktu. Hasilnya itu 1,9585 meter kubik per jam. Nah, set out per harinya itu kan kita bekerja selama 8 jam dikali dengan produksi per jamnya. Nah, waktu yang dibutuhkan itu volume galian tanah dibagi produksi per hari. Nah, ini kita bisa dari hasil itu jumlah alat yang akan dibutuhkan itu sebanyak 7 unit. Nah, selanjutnya itu ada dump truck. Nama tipe alatnya itu ada Hino FM260JD, kapasitasnya 24 meter kubik. Statusnya alat baik, kapasitas backhoe-nya 0,27 meter kubik, faktor bucketnya 0,2, waktunya 28 detik, jarak angkutnya 200 meter, kecepatan rata-rata muatan penuhnya itu 18,27, kecepatan saat muatan kosong
30 km per jam. Efisiensi kerjanya itu 0,27. Nah, yang pertama itu waktu pemuat. Ini CD-nya dari yang diketahui ada 24 dibagi dengan Q1 yaitu 0,27 dikali dengan faktor paketnya 0,2 dikali dengan cycle time-nya 28 detik. Hasilnya itu 8,296 menit. Nah, waktu pengangkutannya itu D atau jarak angkutnya dibagi dengan kecepatan saat muatan penuh. Hasilnya waktunya itu 0,656 menit. Nah, waktu kembalinya itu jarak angkutnya dibagi dengan kecepatan saat muatan kosong. Hasilnya 0,4 menit. Nah, waktu buang dan waktu kembalinya itu ditambah jadi sekitar 1,054 menit. Kemudian waktu siklus dump truck-nya itu ditambahlah semua TL, TH, TD, TR, TW hasilnya sekitar 8.300 detik. B. Produksi per siklus. Nah, ini CD atau kapasitasnya itu dikali dengan faktor. Hasilnya itu 4,8 meter kubik. Nah, produksi per jam yaitu per siklus dikali 60 dikali efisiensi kerja dibagi dengan cycle time. Hasilnya itu 0,00936 meter kubik. Selanjutnya itu site out atau dalam satu hari bekerja selama 8 jam. Diketahui ada 0,07488 hari. Ya, terus jumlah dump truck yang dibutuhkan yaitu site out per hari dibagi dengan site per hari dump truck. Set out excavator dibagi set out dump truck, hasilnya sekitar 209 unit yang akan digunakan. Nah, selanjutnya alat yang digunakan ada bulldozer. Nama alatnya adalah bulldozer, tipe alatnya Komatsu DN65WX 18, ukurannya lebar 3,27, tinggi 1,427, status alatnya baik, faktor blade-nya 0,2, efisiensinya 0,27, jarak gusurnya 50, kecepatan majunya 5,527, kecepatan mundurnya 6,627. Waktu berganti persenilnya itu adalah 0,27. Nah, produksi per siklus lebar blade dikali tinggi blade pangkat 2 dikali dengan A atau faktor blade, hasilnya itu 1,332 meter kubik. Nah, ada juga waktu siklus, yaitu D, jarak gusur dibagi dengan kecepatan maju dikali dengan jarak gusur dibagi dengan kecepatan mundur ditambah dengan waktu ganti persneling. Hasilnya 0,516 menit. Kemudian ada produktivitas bulldozer sama seperti tadi, waktu siklus dikali 60 dikali faktor konversi tanah dibagi dengan cycle time, hasilnya 52,275 meter kubik per jam. Nah, set out per harinya itu dalam satu hari kerja kan ada 8 jam. 8 dikali dengan faktor produktivitas bulldozer sama dengan itu 418,184 meter kubik per hari. Jumlah bulldozer yang digunakan yaitu set out per hari ekskavator dibagi dengan set out bulldozer. Ada sekitar 1 unit yang akan digunakan. Nah, alat terakhir yang akan kita bahas analisanya itu adalah vibration loader. Tipe alatnya Sakai SV900D, lebar drumnya 2,27, diameternya 1,27, status alatnya baik, kondisinya operator juga baik, efisiensi kerjanya 0,27, kecepatan operasinya 1500, lebar efektif pemadatan 0,2, jumlah lintasan pemadatan 4, tebal lapisan 27 atau sekitar 0,27 meter. Nah, produktivitas vibration loader-nya itu W atau lebar efektif pemadatan dikali dengan tebal lapisan pemadatan dikali dengan kecepatan operasi dikali 1000 dikali efisiensi dibagi dengan jumlah lintasan pemadatan. Hasilnya itu 5.467,5 meter kubik per jam. Nah, set out per harinya itu dengan 8 jam kerja, hasilnya 8 jam kerja dikali dengan produktivitas vibration loader itu 43 juta
43.740 meter kubik per hari. Jumlah vibration yang akan digunakan yaitu side out ekskavator tadi dibagi dengan side out per hari dari vibration loader, hasilnya sekitar 1 unit yang akan digunakan. Nah, dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa dari pertama itu produk ekskavator didapat sebesar 1.185 meter kubik per jam dengan membutuhkan alat itu 7 unit untuk membuat tanah sebesar 17.285,0429 kubik dalam waktu sekitar hampir 2 hari. Nah, produktivitas dump truck itu dapat sebesar 0,00936 meter kubik per jam, membutuhkan alat sebanyak 200 unit dump truck untuk membuang tanah sebesar 17.285,0429 meter kubik. Nah, untuk produktivitas bulldozer itu didapat 52,275 meter kubik per jam, membutuhkan alat sebanyak 1 unit untuk meratakan tanah sebesar 17.285,0429 meter kubik. Nah, sedangkan untuk vibration loader didapat 5.467,5 meter kubik per jam. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai jurnal yang ditulis oleh Diki Setiadi Hadi Effendi dan Puji Wiranto serta Arif Mudianto mengenai dengan judul Perhitungan Kebutuhan Alat Berat pada Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Pabrik Precast di Sentul. Nah, semoga ini menjadi materi atau pembelajaran yang bisa kita pelajari bahwasannya penggunaan alat berat pada suatu proyek itu tidak serta-merta langsung diturunkan, tapi berdasarkan fungsi dari proyek yang akan dijalankan serta medan yang akan dilalui dari alat berat tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.